Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita, dan puji syukur juga kalau kita boleh jumpa kembali saat ini, dan juga salam kasih kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Alkitab Batu. Dan juga yang saya hormati yaitu Ibu dosen mata kuliah Kepemimpinan Kristen, yang saya hormati Ibu Doktor Ilona Karamoy yang sudah memberikan kami mata kuliah ini, yang juga sudah memotivasikan kami agar menjadi pemimpin yang berfondasi dan berkarakter Kristus Yesus. Saya perkenalkan, nama saya Elisa Sumual, mahasiswa Sekolah Tinggi Alkitab Batu dengan program studi teologia, di dalam memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Kristen dengan memilih salah satu pemimpin Kristen, yaitu dengan hormat saya sebut almarhum Bapak Pendeta Robert George Broadland, yang adalah sebagai orang tua rohani, sebagai guru, mentor, gembala, yang terus saya kenang, yang tidak terlupakan, yang menjadi panutan dalam pribadi dan terlebih di dalam menjalankan pelayanan. Beliau lahir pada tanggal 9 April 1930 dengan tempat tanggal lahir yaitu di Palo Alto atau bagian California Utara, dari kedua orang tua yaitu ayah yaitu George dan ibu yaitu Ruth, keluarga Broadland. Dan tempat kelahiran beliau saat ini menjadi lokasi dari beberapa perusahaan raksasa seperti Apple atau Macintosh, Google, Facebook atau Beta, dan banyak lagi perusahaan lain yang bergerak di bidang teknologi dan artificial intelligence atau AI. Dan masa pertumbuhan beliau, keluarga Broadland juga kemudian mengambil keputusan untuk pindah dari California bagian utara menuju paling utara yaitu di Washington State dari Palo Alto, dan berdomisili di kota Tacoma, yaitu kota Tacoma kira-kira hanya 10 menit dari kediaman yang saya tinggal saat ini. Dan juga semenjak masa kuliah beliau, masa muda, beliau juga mengambil kuliah di kota Seattle, dan sementara kuliah beliau juga berjumpa dengan almarhumah, saya panggil almarhumah, saya hormati Pendeta Marian Peterson. Mereka mulai dating, dan pada tanggal 26 Juni tahun 1953 mereka menjalani suatu pernikahan yang kudus. Model kepemimpinan yang dimiliki beliau adalah kepemimpinan yang bervisi. Pemimpin yang mempunyai hubungan dengan Tuhan dapat meneruskan apa yang ada dalam benak Tuhan kepada jemaatnya, serta memotivasi untuk bertindak. Kepemimpinan yang bervisioner, beliau memiliki kemampuan untuk melihat peluang di tengah tantangan dan mengarahkan organisasi menuju masa depan yang sukses. Itu sebabnya beliau terlibat di dalam kelompok yang siap akan diutus ke negara-negara dalam pengabaran Injil. Dan juga beliau adalah pemimpin yang bermisi, yaitu untuk melayani serta untuk menyebar nilai-nilai Kristiani. Beberapa karakteristik utama beliau ini meliputi pelayanan dan kepedulian. Pemimpin dengan melayani menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan orang lain. Kasih serta pengorbanan. Mengasihi dan rela berkorban menunjukkan kasih yang tulus dan bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain. Beliau menekankan keadilan sosial dan kesetaraan, memberikan perilaku yang adil dan peluang yang setara bagi semua anggota dan di dalam komunitas. Dan juga beliau mempunyai leadership atau kepemimpinan
pelayanan atau kepemimpinan pelayanan berfokus kepada kebutuhan anggota tim dan organisasi secara keseluruhan, menempatkan kepentingan anggota di atas kepentingan pribadi. Beliau juga bertugas untuk mendukung dan memfasilitasi serta mengembangkan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung seperti Sekolah Alkitab Beji di Batu. Beliau melayani dengan menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan orang lain, serta mengasihi dan rela berkorban. Beliau juga membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Beliau juga mempunyai suatu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada banyak orang, terlebih khusus kepada siswa-siswi untuk mencapai potensi penuh mereka, membawa perubahan positif dalam generasi ke generasi. Dan juga di dalam kepemimpinan transformasi, beliau bertugas mengembangkan visi jangka panjang, membimbing perubahan organisasi dan memotivasi tim melalui visi yang kuat dan penuh inspiratif, serta mendorong kami untuk terus belajar dan berkembang bagi kemuliaan Allah. Beliau juga menciptakan iklim kerja yang positif. Pemimpin transformasi, beliau menciptakan suasana kerja yang positif dan kondusif untuk inovasi di mana anggota tim merasa dihargai dan didukung untuk berbagi ide dan berkolaborasi. Dan juga beliau mendorong perubahan dan inovasi. Beliau bertanggung jawab untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan memfasilitasi inovasi dalam organisasi. Beliau memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan baik secara finansial maupun emosional untuk memastikan mereka memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil. Dan juga terakhir beliau memiliki kepemimpinan yang rendah hati. Beliau berfokus kepada pelayanan orang lain dengan kasih, dengan kerendahan hati, mengikuti teladan Yesus Kristus. Dan juga beberapa karakteristik utama dalam kepemimpinan beliau, yaitu meliputi pelayanan tanpa pamrih, menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi, sebagaimana Yesus melayani murid-muridnya dan orang banyak tanpa mengharapkan imbalan. Dan juga beliau menghormati dan menghargai orang lain. Beliau menghargai kontribusi dan perspektif orang lain serta mendorong untuk mereka berkembang dan bersinar. Dan juga salah satu kerendahan hati beliau yaitu berpegang kepada integritas, menjadi teladan dalam hal kerendahan hati beliau, bukan hanya di pelayanan, demikian juga menunjukkan kasih dan perhatian kepada semua anggota komunitas, terlebih di dalam keluarga. Kerendahan hati beliau juga yaitu beliau membangun lingkungan yang penuh dengan kepercayaan dan keterbukaan, di mana kami merasa aman untuk berbicara terbuka dan berkontribusi tanpa takut dan kritik yang berlebihan. Dan kerendahan hati beliau juga bertugas mencapai lingkungan kerja yang inklusif dan adil, di mana setiap orang merasa dihargai dan didorong untuk berkontribusi secara maksimal. Dengan menekankan kerendahan hati, beliau dapat menciptakan lingkungan yang mendukung. Demikian pemaparan presentasi ini, di mana almarhum dengan sapaan manis yaitu saya panggil dengan hormat Opa Brotland, yang selalu menjadi role model, tolak ukur dalam kepemimpinan Kristen.
Demikian sampai di sini, dan tentunya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman kepemimpinan beliau yang sudah dialami sekian banyak orang, sehingga dapat memproduksi kepemimpinan-kepemimpinan di generasi demi generasi hingga sampai saat kini. Terima kasih banyak, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin.